Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, karena kali ini adalah votingnya menang itu tentang suara penjelasan koin-koin yang scam yang menurut versi saya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sebuah koin yang cukup kontroversial ya, yang sampai sekarang masih aktif di sekitar kita, entah di kampung, entah di kota, atau bahkan seluruh Indonesia, atau bahkan seluruh dunia katanya. Oke, nah ini sebelumnya adalah disclaimer dari saya, ini murni pendapat saya, pendapat Andi Firmansyah dari kacamata kripto yang sudah saya miliki gitu ya. Jadi tidak ada tujuan justifikasi, silakan simpulkan sendiri apakah pendapat saya ini benar, logis dan lain sebagainya. Oke, yang penting saya ini sudah mempelajari, sebenarnya saya udah lama banget ya mempelajari tentang EdCash ini, cuma kok lama-lama makin kesini makin ketawa sih, jujur aja. Kalau misalkan saya sih makin ketawa ya. Gak tahu ya, kalau memang kalian merasa lebih pintar ya coba aja jawab. Atau bahkan kalau kalian berani silahkan datang ke kantor saya. Kalau memang nggak terima tentang komentar saya silahkan. Oke, bicara tentang EdCash. Oke, EdCash yang pernah diliput di mana-mana ya, di Tribun, di lain sebagainya. Nah ini nih artikelnya ya. Intinya pengertian EdCash menurut CEO EdCash Abdurrahman Yusuf mengatakan aplikasi itu merupakan sebuah platform aman untuk menambang aset digital berbentuk koin dengan nama edisi blockchain. Hingga saat ini edisi blockchain telah beroperasi di 193 negara termasuk Indonesia. Oke, lalu dia mengatakan kami terus giat memberikan edukasi dan pengenalan terhadap konsep aset digital kripto, transaksi digital desentralisasi, edisi kepada khalayak umum yang ingin belajar lebih lanjut mengenai aset digital kripto yang kami jalankan. Oke, yang pertama, belajar cryptocurrency itu di market yang real ya, bukan market pribadi antar komunitas. Itu kesalahan yang pertama yang sudah saya temukan di pernyataan awal dari yang katanya CEO EdCash. Saya nggak tahu ya ini CEO-nya bener apa enggak gitu kan. Lalu juga saya mencari tentang white papernya EdCash. Saya nggak tahu ini white paper EdCash apa enggak, tapi di sini kok jadinya edisi blockchain. Oke, terus langsung para haters, bang, lu jangan tahu deh, edisi blockchain itu nama koinnya, EdCash itu nama komunitasnya. Iya, saya tahu. Yang bilang saya nggak tahu siapa. Jadi EdCash itu adalah sebuah aplikasi yang dinamakan untuk menjembatani, untuk sebagai wadah menampung semua komunitas si EdCash tadi. Tapi koin sebenarnya adalah yang ada di CMC adalah edisi blockchain. Itu yang pertama. Tapi saya sedikit menemukan kecurigaan nih sebenarnya. Tahukah kalian bahwasanya EdCash itu ada sendiri loh. EdCash itu ada sendiri. Kalau misalkan kalian cek di CoinGecko ya. CoinGecko adalah market cap cryptocurrency ya. Oke, ini adalah EdCash. Saya nggak tahu ini kebetulan namanya sama apa memang beneran, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, silakan simpulkan sendiri. Oke, kita klik harganya, coba kita pengen tahu harganya berapa. Yang katanya per harganya itu 15.000 katanya ya, tapi coba kita klik EdCash, edisi cash. Saya nggak tahu ini kebetulan namanya sama atau seperti apa ya, saya nggak tahu loh. Bukan ngejustifikasi, saya tanya doang. Ini bener gak sih EdCash ya kan? Harganya 1,3 perak ya. Harganya 1,3 perak. Ada di market mana aja? Wah, nggak tahu saya. Di sini tidak ada keterangannya. Saya silahkan simpulkan sendiri. Ini EdCash beneran? Apa EdCash itu dulunya adalah berbentuk token, tapi karena tokennya gagal, terus habis itu dia ngidup ke edisi blockchain atau seperti apa? Saya nggak tahu apa yang memang kebetulan sama. Nggak tahu saya, silakan simpulkan sendiri. Oke, balik lagi ke Tribun ini tadi ya, pernyataan dari CEO. Dia menjelaskan hingga hari ini edisi blockchain with EdCash telah memiliki 7.000. Jadi ingat ya, EdCash itu adalah nama komunitasnya. Nama koinnya itu adalah edisi blockchain. Telah memiliki 7.000 lebih mitra yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kegiatan komunitas EdCash diantaranya adalah menambang aset digital kripto edisi blockchain. Teknologi di balik edisi blockchain berdasarkan perpaduan antara algoritma mining LPOS dan menggunakan protokol Bitshare 2.0. Berdasarkan data dari CoinMarketCap.com, komunitas global edisi telah mencapai dari 1 juta orang. Kata dia gitu kan ya. Para anggota harus membeli koin sebesar 5 juta untuk menggunakan aplikasi EdCash ini. Sementara itu pembelian awal per koinnya adalah 70.000. Nah di sini ya. Terus kita lanjutkan.
Lebih lanjut dijelaskan, Zcash menawarkan solusi fixed rate Rp 15.000 per koin dan 20.000 per koin bagi anggotanya. Nah, ini adalah kesalahan kedua. Di dalam cryptocurrency tidak ada stable coin, tidak ada mata uang kripto yang benar-benar flat, tidak ada. Oke, tidak ada, kecuali memang itu adalah bentuk lain dari mata uang tersebut. Seperti saya contohkan, USDT adalah bentuk lain dari mata uang USD, IDRT adalah bentuk lain dari IDR. Nah, itu ya, tapi ini berbentuk kripto. Oke, dan mempunyai beberapa syarat untuk menjadi stablecoin. Nah, tetapi di sini kita kalau ngeliat Zcash dengan harga 15.000 per 20.000, ya kan, yang katanya fixed rate ini sudah menentang hukum kripto. Yang gini loh, cryptocurrency yang namanya cryptocurrency asli itu ya harus dijual di market real, entah Binance, entah BitMEX, entah Poloniex, entah TradeOrder, entah apapun itulah, entah Upbit dan sebagainya. Intinya market-market yang mempunyai likuiditas yang tinggi gitu ya. Lalu kita coba langsung lihat ke edisi blockchain, karena banyak yang bilang ya udah edisi blockchain kan udah udah market cap. Nah, ini adalah edisi blockchain. Edisi blockchain, kalau misalkan kalian pengen tahu, ya kan, saya tidak bicara tentang sistemnya, kalian cari tahu sistemnya sendiri. Jadi gini, sistemnya Zcash itu kita harus investasi sekian juta, kita dapat koin si Zcash itu tadi sekian Zcash gitu ya. Setelah itu kita mendapatkan profit 0,5% sampai 1% per hari dalam bentuk koin. Kayak gitu ya, Zcash itu kayak gitu. Jadi misalkan kalian mempunyai 100 koin, per hari kalian dikasih 0,5 koin sampai 1 koin gitu. Tidak ada misalkan setiap hari dikasih, setiap hari dikasih, setiap hari dikasih, setiap hari dikasih kayak gitu. Nah, seperti itu yang katanya bisa langsung dijual, langsung bisa dikonversi dengan edisi blockchain. Kata para garis keras Zcash-nya seperti itu. Oke, saya tanya balik, oke? Jadi gini, perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah, saya Direktur Utama PT Edukasi Digital Asset Indonesia yang bukan kemarin sore bermain cryptocurrency, oke? Saya tanya balik ya, katanya kalian bisa mengkonversi dengan edisi blockchain. Saya tidak tahu mengetahui itu apakah memang benar bisa. Kalaupun bisa, ya, kalaupun bisa, saya tanya balik nih. Kalaupun bisa, misalkan kalian punya Zcash dikonversi jadi edisi blockchain dan katanya bisa dijual di market dunia. Oke? Kayak gitu ya. Sekali lagi ingat, kenalan dulu sama saya, cari tahu siapa dulu saya. Saya bukan orang sok tahu, tapi saya memang di bidangnya cryptocurrency. Oke? Kita lihat di edisi blockchain, ya, coin market cap ya. Kita lihat di sini, volume per harinya adalah 27.668.000. Oke? Di sini edisi blockchain, ya kan? Di sini hanya ada di market Yobit dan IDAX. Ya, ini ya. Terus tahu nggak itu para garis kerasnya bahwasanya edisi blockchain marketplace itu sudah dilaporkan. Tahu nggak kalian kalau misalkan IDAX ini adalah banyak menerima laporan scam. Jadi IDAX ini banyak yang nggak bisa withdraw, banyak yang dipersulit dan banyak yang dipapain, makanya dikasih tanda seru seperti ini kalau kalian klik ya. We have received report that all deposit and withdraw have been suspended. Jadi IDAX itu market yang bisa dibilang hampir scam, atau ya udah dibilang aja scam ya gitu. Dan selanjutnya adalah market Yobit ya, market Yobit. Di sini juga ya ini ya. Listed on Yobit is not affiliated with CoinMarketCap in any way. Jadi Yobit sudah tidak terafiliasi dengan CoinMarketCap. Oke? Nah, karena di situ juga banyak sekali laporan yang di dalamnya. Jadi bagi yang so tahu bahwasanya edisi blockchain sudah ada di market top dunia, ya market top dunia yang hampir semuanya scam. Yobit dan IDAX itu adalah market yang scam. Lalu kalau misalkan kalaupun tidak scam, kalau lu masih ngotot nggak scam, oke, saya kasih tahu sekali lagi, volume 24 jam ini 19.344 yang paling banyak ya. Lalu kita lihat di Yobit, kita cek di Yobit. Ini ya, kita cek di Yobit ya. Inilah market terbesar edisi blockchain atau edisi Zcash itu tadi lah. Nah, kita lihat di sini, ada nggak yang belinya, saya tanya. Ada nggak yang belinya? Nih, buy ordernya. Buy ordernya cuma paling banyak 0,03 Bitcoin, ya kan? 0,03 Bitcoin, ya ini kurang lebih sekitar 6 juta aja semuanya, sudah tidak ada order buy lagi. Nah, pertanyaannya ya, katanya kalian membernya ribuan atau bahkan jutaan. Gak usah jutaan ya, saya contohkan 1000 member. 1000 member ya, 1000 member, lalu member itu mendapatkan 0,5 sampai 1% per hari. Ya kan, dalam artian satu hari itu Zcash itu mengeluarkan 500 sampai 1000 koin, ya kan? Berarti kan sekian juta tuh. Butuh sekian juta untuk menjual mereka. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan garis keras si Zcash ini nanya balik ke saya, kan bisa dikonversi ke edisi blockchain, lu aja yang kurang pintar. Ya udah, saya balik. Ini buy ordernya ada apa enggak? Kalian tahu nggak? Cryptocurrency itu dijual itu supaya apa?
cryptocurrency itu dijual itu bagaimana caranya? Kan harus ada buy ordernya. Mau kalian pasang di sell order di sini, kalau nggak ada yang belinya percuma, sama aja sampah. Oke? Sama aja sampah kalau misalnya kayak gitu. Terus kalau misalkan buy ordernya nggak ada, yang beli siapa? Yang beli siapa kayak gitu? Lalu ada jawaban, ya udah kalau misalnya kayak gitu, jual aja di komunitas. Nah, itu satu poin bahwasanya si garis kerasnya kalah. Tadi bilangnya bisa dikonversi di edisi blockchain. Ternyata di edisi blockchain di market top dunianya itu tidak ada buy order sama sekali, alias tidak bisa dijual. Hampir tidak bisa dijual mengingat besar pasek daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, besar sell order daripada buy order. Jadi yang ngantri jual itu jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang yang ngantri beli. Oke? Terus kalau misalnya kayak gitu, jadinya bagaimana? Nggak akan ada transaksi seperti itu. Nah, itu udah poin kesalahannya. Lalu terus kedua, jual saja di komunitas. Nah, jika pertanyaan dan pernyataannya adalah jual saja di komunitas, saya tanya balik. Terus kalau misalkan komunitas itu kan manusia mengharapkan profit juga, ya, mengharapkan profit juga. Yang katanya per koinnya itu 15.000 sampai 20.000. Nah, kalau si manusia-manusia itu tadi sudah memiliki banyak edisi blockchain atau edcase, ya kan? Terus mereka juga mau duit dong. Masa iya dipajang terus koinnya? Ya kan, siapa yang Gak logis aja kalau misalkan si edcase itu dipajang terus, itu nggak logis aja gitu. Terus mereka semua pengen ngejualnya semua. Nah, logikanya kalau misalkan semua pengen ngejual, yang bakal beli siapa? Hah? Yang bakal beli siapa? Yang bakal beli siapa? Coba saya tanya. Lalu banyak banget yang bilang, atasan saya pengen ngebelinya itu berapapun ditampung. iya, itu kan katanya aja sih, ya kan? Belum ada bukti. Coba pikir secara logis. Kalau memang atasannya itu terus beli kayak gitu, terus dia juga ngejualnya ke siapa lagi? Ke atasannya lagi kayak gitu. Jadi pendapat saya adalah edisi blockchain memang cryptocurrency yang udah nyata, sudah ada di coin market cap, sudah berbentuk koin, sudah bisa di-mining. Nah, mereka menciptakan utilitas dan use case-nya sebagai apa? Sebagai alat mining doang. Jadi sebagai seperti kayak multi level marketing. Kalau misalkan kita kayak gini, saya baca white papernya aja saya nggak ngerti sama sekali. Dia hanya meruncing public organisasi including religious organization, hobby, handicraft dan sebagainya. Ini cuma perkataan penenang aja yang tidak ada meruncing. Dia sama aja kayak pengen sukses, tapi suksesnya bagaimana? Cuma bermimpi saja menurut saya. Sistem segala yang ada di dalam edcast memang sudah memenuhi beberapa syarat cryptocurrency. Dia mempunyai utilitas dan use case-nya walaupun sedikit kurang logis. Kalau di mining, kalian harus jangan pernah melupakan utilitas dan use case harus didampingi dengan demand. Oke? Bagi yang nggak ngerti demand adalah permintaan pasar. Permintaan pasar untuk membeli coin edcast ini buat apa? Kayak gitu loh. Bitcoin dan Ethereum mempunyai utilitas, koin ini mempunyai utilitas, use case, punya demand dan sebagainya. Nah, kalau edisi blockchain dan edcast ini loh, orang beli itu untuk apa sih? Coba saya tanya ya kepada garis kerasnya itu, orang beli itu untuk apa? Gak ada gunanya kan, orang beli itu hanya berharap untuk keuntungan bisa dijual kembali. Nah, pertanyaannya ketika semuanya sudah mempunyai edcast, garis atau lingkaran yang di dalam sirkulasi edcast itu tadi akan terputus suatu saat ketika tidak ada member yang gabung. Kalian jual itu kebanyakan rata-rata ke orang yang baru gabung, ya kan? Jadi ini semacam kayak multi level marketing yang diringkas sebagai cryptocurrency, bahasa keren menjadi cryptocurrency seperti Bitcoin, seperti mining, tapi pada dasarnya ini seperti multi level marketing menurut saya. Menurut saya loh ini ya, udah ada disclaimer di awal ya kan. Ini pendapat saya pribadi. Silakan simpulkan logis atau tidak pernyataan saya yang sekarang ini gitu kan. Ya silakan simpulkan. Walaupun mau kayak gimana juga logikanya kalian di-mining dikasih setiap hari. Nah, terus demand-nya mana? Sedangkan di edisi blockchain kita lihat di Yobit, ya kan? Di Yobit dan IDAX itu sudah terindikasi scam. Walaupun tidak scam, yang beli mana? Buy ordernya nggak ada sama sekali, ya kan? Logikanya dari mana? Karena jual ke komunitas. Lah, suatu saat kalau misalnya komunitasnya putus lingkaran itu dalam artian sudah tidak ada lagi member yang gabung. Terus logikanya siapa yang bakal ngebeli? Siapa? Atasan kalian itu untuk apa membeli edisi blockchain? Sedangkan edisi blockchain dia juga udah banyak. Itu hanya kalimat penenang yang disampaikan ke kalian yang suatu saat juga nggak akan bisa dijual menurut saya. Ujung-ujungnya apa? Semuanya akan menjadi pajangan di handphone. Semuanya cuma pajangan di handphone. Edisi edcast kalian akan menjadi pajangan di handphone yang tidak akan bisa digunakan apapun. Karena memang utilitas dan use case-nya hanya untuk para miner, untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan komunitas. Sedangkan kalau misalnya komunitasnya sudah mati, tidak akan pernah bisa aktif lagi dan tidak akan pernah ada demand. Ya kan, tidak ada permintaan pasar di sini, tidak ada permintaan pasar.
Dan di Coin Market Cap, edisi blockchain juga sudah di-report, oke? Di Yobit dan IDAX ini sudah dilaporkan semuanya, dan CMC sudah menerima laporan itu. Maka dari itu di sini ada tanda seru. Jadi sirkulasi edisi blockchain di dalam market top dunia itu sudah diragukan dan hampir di blacklist dengan CMC. Kayak gitu. Terus kalian masih bangga dan bisa dijual di komunitas? Iya, oke, silakan. Kalau komunitasnya masih ada, kalau orang barunya yang masih ada, kalau nggak ada orang baru gimana? Yang bakal beli siapa? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mining yang asli itu adalah mining yang sudah mempunyai demand seperti Bitcoin, Ethereum, XLM, XRP, TRX dan lain sebagainya itu. Dan sekarang ada koin yang baru yang tidak jelas utilitas, use case dan demandnya, tiba-tiba ngaku miningnya itu terus dibagi-bagian, terus yang beli siapa? Kalian itu dapat keuntungan secara koin, secara token, secara Edcast gitu loh. Yang sudah saya bilang di beberapa video yang lalu, membuat token itu gratis. Membuat koin itu juga tidak mahal. Menciptakan blockchain sendiri itu tidak mahal. Yang susah adalah menciptakan utilitas, use case, dan demand. Bagaimana caranya untuk menciptakan 3 hal itu supaya terjadi transaksi pasar jual dan beli di dalamnya. Ketika tidak ada seperti itu sama aja bohong menurut saya. Ya, kayak gitu ya pendapat pribadi saya. Kalau memang mau berpendapat ya silahkan komentar di bawah. Ya, seenggaknya sudah saya jawab semua yang pertanyaan garis kerasnya yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh orang-orang awam. Tapi maaf nih ya, saya bukan orang kemarin sore bermain cryptocurrency. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau debat sama saya, ya udah silahkan, mau datang ke kantor saya, kita live streaming, kita buktikan siapa yang bakal malu nanti. Oke? Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Itulah pendapat pribadi saya tentang Edcast ya. Menurut saya adalah sistemnya semuanya benar ya. Koinnya benar, semuanya benar ya. Sistemnya mining yang yang katanya mining, itu yang menurut saya adalah sedikit salah. Karena memang bisa dikeluarin, pengeluarannya banyak, tapi pendapatannya tidak ada. Demandnya tidak ada. Maka dari itu terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Ujung-ujungnya apa? Semuanya bakal numpuk jadi koin yang tidak akan pernah bisa dijual ketika tidak ada member baru. Terus kalau misalkan seperti ini, apakah sudah tidak mendekati multi level marketing? Ya kan? Orang lama mendapatkan uang dari orang baru. Simpulkan sendiri, use logic. Saya Divi Mansyah, salam trader.